Pernahkah kalian mengikuti kegiatan di lingkungan kalian, tetapi tidak tahu apakah itu bisa disebut partisipasi masyarakat? Atau pernahkah kalian bertanya, seberapa penting sih peran masyarakat dalam pembangunan? Apakah masyarakat hanya menjadi penonton, atau justru menjadi penggerak pembangunan? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami bersama materi yang akan saya sampaikan kali ini, yaitu peran penting partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan. Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai subjek aktif. Ketika rakyat dan pemerintah bekerja bersama, pembangunan menjadi lebih responsif dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah makna dari partisipasi. Dalam arti luas, partisipasi adalah keterlibatan warga dalam setiap aktivitas publik yang memengaruhi kehidupan bersama. Dalam arti sempit, partisipasi mencakup keterlibatan langsung warga dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi bukan sekadar hadir, ia berarti memberi kontribusi nyata untuk keberhasilan pembangunan. Partisipasi menjadi sarana kontrol sosial untuk memastikan birokrasi menjalankan tugasnya sesuai kebutuhan publik. Melalui partisipasi, kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dapat tumbuh lebih kuat. Partisipasi juga membuka ruang transparansi dan keterbukaan dalam proses pembangunan. Selanjutnya adalah manfaat dari partisipasi. Warga menjadi lebih peduli dan aktif dalam urusan publik. Bagi pemerintah, partisipasi mempermudah identifikasi kebutuhan lokal. Partisipasi mengurangi resistensi sosial dan meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan program. Pertumbuhan partisipasi dipengaruhi oleh meluasnya fungsi negara dalam kesejahteraan masyarakat. Kemajuan pendidikan dan kesadaran politik mendorong masyarakat lebih aktif berpartisipasi. Kemajuan teknologi informasi membuat partisipasi publik lebih mudah dilakukan. Rendahnya respons birokrasi juga mendorong masyarakat mengambil peran lebih besar. Selanjutnya adalah dimensi partisipasi. Dimensi pertama adalah perencanaan, di mana warga menentukan prioritas untuk program pembangunan. Dimensi kedua adalah pelaksanaan, ketika masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan. Dimensi terakhir adalah evaluasi, di mana warga memberi umpan balik terhadap program yang telah berjalan. Ketiga dimensi ini saling melengkapi untuk memastikan pembangunan benar-benar berorientasi pada rakyat. Selanjutnya adalah bidang-bidang partisipasi. Bidang partisipasi mencakup lingkungan, seperti menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Warga juga terlibat dalam peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif. Dalam bidang pendidikan, partisipasi terlihat dari dukungan masyarakat terhadap kegiatan sekolah. Partisipasi juga penting dalam pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah jenis partisipasi. Menurut Ratot, partisipasi langsung dilakukan melalui musyawarah dan forum warga. Sedangkan partisipasi tidak langsung dilakukan melalui lembaga atau perwakilan masyarakat. Keduanya penting karena sama-sama memberi ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi. Selanjutnya adalah bentuk formal dan informal. Bentuk formal terjadi melalui lembaga resmi seperti Dewan Desa.
Sedangkan partisipasi informal muncul dari inisiatif masyarakat seperti komunitas dan organisasi lokal. Kombinasi keduanya membuat proses pembangunan lebih dinamis. Selanjutnya adalah lembaga partisipatif. Lembaga partisipatif yang baik adalah lembaga yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Lembaga ini tetap bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan kemandirian. Ciri utamanya adalah akuntabel dan mampu melihat kebutuhan lokal. Selanjutnya adalah metode partisipasi. Metode konsultasi dilakukan dengan meminta pendapat warga mengenai suatu program. Metode kerjasama terjadi ketika program dijalankan secara kolektif. Metode asosiasi melibatkan masyarakat dalam badan publik tertentu. Selanjutnya adalah syarat partisipasi efektif. Agar efektif, warga harus memiliki akses informasi yang jelas. Masyarakat juga perlu memahami isi dan dampak kebijakan publik. Pemerintah wajib memberikan ruang komunikasi yang bebas dan terbuka. Partisipasi sejati tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan paksaan. Selanjutnya adalah tantangan partisipasi. Meski penting, partisipasi sering hanya bersifat simbolis. Banyak keputusan masih dibuat secara top-down tanpa melibatkan komunitas. Ketimpangan sosial dan rendahnya pendidikan politik merupakan hambatan utama. Sebagian birokrasi belum siap menerima kritik dari masyarakat. Selanjutnya adalah studi kasus desa mandiri. Program Desa Mandiri bertujuan memperkuat kemandirian desa melalui pelibatan warga. Warga dilibatkan dalam pengelolaan dana desa dan pengembangan ekonomi lokal. Salah satu masalah adalah dominasi elit dalam pengambilan keputusan. Masih ada kurangnya keterbukaan dalam penggunaan anggaran desa. Selanjutnya adalah analisis Radhot. Menurut Radhot, partisipasi membutuhkan desentralisasi yang benar-benar nyata. Kunci lain adalah komunikasi efektif antara warga dan pemerintah. Beberapa kegagalan program terjadi akibat koordinasi yang lemah antar pihak. Selanjutnya adalah solusi dan rekomendasi. Pelatihan partisipatif diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa. Teknologi digital dapat membantu menciptakan transparansi anggaran. Forum musyawarah harus inklusif agar setiap suara warga dapat terdengar. Selanjutnya adalah mini project Kampung Hijau. Mini project berangkat dari masalah rendahnya partisipasi dalam pengelolaan sampah. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran dan partisipasi warga terhadap lingkungan. Salah satu programnya adalah Bank Sampah Digital yang memberi poin bagi warga.
Forum Komunikasi RW menjadi wadah koordinasi antar warga. Pelatihan lingkungan diberikan oleh komunitas lokal untuk meningkatkan kapasitas warga. Program juga didukung pemerintah dan CSR swasta untuk memperkuat kolaborasi. Berikut ini adalah beberapa cuplikan dari contoh bank sampah digital. Halo, saya Iya Dungo, CEO dari Bank Sampah Digital. Bank Sampah Digital merupakan perusahaan sosial yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan platform digital. Melalui gerakan ini, kami telah membentuk 145 titik bank sampah yang tersebar di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dengan total nasabah 3.500 orang. Kami ingin membangun kesadaran masyarakat akan bahaya sampah, membangun budaya dan kebiasaan eco-lifestyle, merealisasikan pola penanganan sampah yang baik dan terpadu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan pengolahan sampah. Permasalahan sampah akan menjadi sebuah permasalahan yang serius dan menjadi bencana besar bagi keberlanjutan makhluk hidup. Rencana kami dalam 6 bulan ke depan, kami akan melakukan pendampingan bank sampah, melakukan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pencegahan stunting dan gizi buruk, melakukan pelatihan pembuatan kompos, pemanfaatan kompos dan lahan pekarang rumah untuk berkebun atau dijadikan sebagai lumbung pangan. Dana mikro grant dari program Every You Does Good Heroes dari Unilever akan kami gunakan untuk mendampingi bank sampah di 3 kota tadi, masing-masing 1 bank sampah, dan akan memfasilitasinya seperti karung, buku tabungan, timbangan, dan alat biopori. Tolak ukur keberhasilan rencana kerja kami, 3 titik bank sampah memperoleh pendampingan dan fasilitas, 100 orang teredukasi, dan terbentuk 3 lumbung pangan di masing-masing bank sampah. Yuk pilah sampah dari rumah sekarang juga, masa depan bumi ada di tangan kita. Jadi, mulai dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Bank Sampah Digital Abimanyu RW 09 Asam Gede Cimuncang. Dengan adanya Bank Sampah Digital ini, kami warga masyarakat di sini terbantu dalam hal kesehatan, lingkungan jadi bersih, dan salah satunya buat tambahan buat penghasilan ibu-ibu buat uang jajan anak-anak lah setidaknya. Setelah ada program Bank Sampah, kami di sini di komplek alhamdulillah bisa terbantu dengan adanya ini. Terus kita ibu-ibu di sini tidak sembarangan membuang sampah. Alhamdulillah mungkin sedikit lingkungan kami bisa tertolong gitu. Tidak terlalu menumpuk sampahnya gitu kan. Terus di rumah-rumah juga ya seperti di rumah kami aja lah, di rumah saya sendiri gitu, yang dulunya saya selalu buang atau seenaknya aja, ini malah alhamdulillah berkat ada ini disediakan karung, jadi masukin karung khusus ke situ gitu tuh. Di samping itu juga adanya bank sampah ini, jadi saya alhamdulillah ada penghasilan walaupun sedikit gitu ya, lumayan lah saya mau buat beli apa ya. Kalau misalkan untuk dapur alhamdulillah ya, walaupun saya misalkan sekarang dapatnya hanya sedikit, bisa buat beli kerupuk digoreng sendiri gitu. Minyaknya yang saya beli lumayan kan, 12.000 minyaknya. Yang terakhir adalah output dan dampak. Output program adalah lingkungan yang lebih bersih dan terkelola. Muncul berbagai inovasi sosial berbasis masyarakat.
Dampak jangka panjangnya adalah kota yang lebih berkelanjutan dan solidaritas sosial yang kuat. Partisipasi mengajarkan keterbukaan, kerjasama, dan tanggung jawab. Semoga kita bisa menjadi generasi pemimpin yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan.